Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Anta syamsun wa diya'un bil Qur'an, anta unwanul hidayati liz zaman, anta syamsun wa diya'un bil Qur'an, anta unwanul hidayati liz zaman. Dewan Hakim yang kami hormati, sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, tak lupa ofisial dan juga panitia yang wajahnya berseri-seri. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Amin Allahumma amin. Indonesia dengan ragam budayanya, suku dan agamanya memiliki jutaan keunikan di setiap sudutnya. Kita bangga, sekali lagi bangga. Bangsa besar ini tetap eksis dan mampu hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Begitulah ungkapan sosiolog dunia Hildegard Geertz tentang Indonesia dalam bukunya Various Cultures and Communities in Indonesia. Namun hadirin, kita tidak dapat menutup mata sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola dapat menjadi sumber potensi konflik. Baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama. Apalagi hadirin sekalian, akhir-akhir ini ada banyak oknum yang ingin memecah belah keharmonisan dan kedamaian bangsa Indonesia menggunakan isu agama. Setara Institut juga mencatat bahwa selama 5 tahun terakhir terdapat 866 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, 213 kasus penolakan pendirian rumah ibadah, 243 kasus ujaran kebencian dan penodaan agama. Bahkan mirisnya hadirin sekalian, penegakan hukum terhadap kasus intoleransi masih terkesan longgar dan diskriminatif, sehingga para pelaku intoleran masih terus-menerus membuat kekacauan yang membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Jika hal ini dibiarkan hadirin, bukan tidak mungkin kerukunan antar umat beragama akan tergoyak porak-poranda yang pada akhirnya akan meruntuhkan falsafah negara. Betul hadirin? Maka dari itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 118 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka masih berselisih pendapat. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Wajiz halaman 236 dijelaskan bahwa jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semuanya dalam satu agama. Namun Allah menghendaki agar memilih sebagai tujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan terkait pahala dan hukuman. Akan tetapi setelah menentukan pilihan, mereka masih berselisih karena selalu mengikuti hawa nafsunya. Hadirin yang berbahagia, kemajmukan budaya dan agama yang ada di Indonesia Laksana pisau bermata dua. jika dikelola dengan bijak, maka keragaman ini akan menjadi sumber keindahan hidup bersama. Bagaikan taman yang asri, Penuh bunga yang berwarna-warni, Atau bagaikan kupu yang mengepakkan sayap seindah pelangi. Sebaliknya hadirin sekalian, jika kita salah mengelolanya, maka keragaman ini akan menjadi sumber kehancuran, bahkan kepunahan bangsa. na'udzubillahi min dzalik. Sejak kita merdeka, pemerintah telah merumuskan sejumlah regulasi untuk mengatur pola kerukunan antar umat beragama. Dalam Islam, kita memiliki pedoman lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. dalam bahasa toleransi. Kita kenal istilah agree in disagreement atau setuju dalam ketidaksetujuan. Yang kita atur adalah kerukunan antar umat beragama, yaitu hubungan antar penganut agama yang dilandasi dengan toleransi, Saling menghargai dalam kesetaraan, Saling pengertian dalam pengamalan agama, dan saling membantu dalam proyek-proyek kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu adyan ahabbu ilallah? Qala al-hanifiyah as-sam'ah. agama manakah yang paling dicintai Allah? Maka Rasul bersabda, yang lurus lagi toleran. namun hadirin sekalian, akibat masyarakat yang abai terhadap akhlak dan toleransi, maka konflik bahkan kerusuhan kerap terjadi. Salah satunya yaitu pada tanggal 5 Mei 2024. Komnas Perempuan mengecam adanya tindakan intoleransi yang disertai tindakan kekerasan
oleh sekelompok warga terhadap sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang Tangerang Selatan yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan, yaitu doa rosario. Selain itu, Komnas Perempuan juga menyayangkan keberadaan aparatur pemerintah dan penegak hukum yang seharusnya memberikan jaminan keamanan terhadap pelaksanaan ibadah rosario. Namun, terindikasi justru semakin memperkeruh keadaan dan tidak menerima penjelasan korban. Hadirin rahimakumullah. Itulah tadi salah satu contoh tindakan intoleransi yang dapat membuat bangsa Indonesia ke jurang kehancuran. Lalu dari sini timbul pertanyaan hadirin sekalian, bagaimanakah untuk membangun bangsa yang toleran? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 142 dijelaskan bahwa Allah tidak akan melarang orang muslim untuk bersikap toleran kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Allah juga tidak melarang mereka memperlakukan mereka dengan seadil-adilnya. Bahkan Allah mengizinkan kita bersilaturahim dan saling mengasihi dengan mereka. Secara lebih konkret, usaha untuk membangun bangsa yang toleran dapat kita lakukan dengan membasmi 3 virus berbahaya. Di antaranya, Pertama, virus pelecehan ajaran agama atau penganutnya. Kedua, virus penyalahgunaan agama. dan yang ketiga, virus pembangkangan terhadap aturan agama. Hadirin rahimakumullah, terkait syarahan ini, izinkan kami untuk membawakan syair lagu berikut ini. Indonesia punya beragam agama, kerukunan haruslah kita jaga, supaya tentram negara tercinta, kita semua akan berbahagia. Dari uraian tadi, kiranya dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, kemajemukan budaya, etnis, dan agama di Indonesia adalah bagian dari sunatullah
yang harus kita jadikan anugerah, bukan pemecah belah. Kedua, selama kita taat pada aturan agama dan tunduk pada aturan negara, maka kerukunan antar umat beragama tetap terjaga menuju Indonesia maju dan sejahtera. Sekian dari kami. United we stand, divided we fall. Unidos estamos, divididos caemos. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.